Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Izin memperkenalkan diri, saya Eko Priyadi dari JKP Angkatan 8. Pada pertemuan pagi hari ini, insya Allah demi untuk sebagai salah satu aktivitas dari demonstrasi konstekstual tugas modul 3.1 berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis kepemimpinan dengan nilai-nilai kebijakan universal. Untuk itu Bapak izinkan kami bertanya atau sharing terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil satu keputusan yang pernah Bapak alami di sekolah, baik itu dilema etika maupun kasus yang berupa rujukan moral sosial. Untuk itu boleh minta waktunya dan Bapak sharing satu permasalahan yang sudah pernah dialami gitu Pak. Kasus yang pernah kami alami, saya coba untuk mengukur adalah terkait dengan aktivitas siswa yang kadang tingkat kedisiplinannya itu masih perlu penekanan. Namun kami dari sekolah, baik saya ataupun Bapak Ibu guru juga sudah mencoba, tapi masih ada kekurangannya. Setelah kami analisa, setelah kami tengok, ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga, di mana banyak anak-anak atau murid yang keluarga dari orang yang benar-benar tidak terlalu peduli terhadap pendidikan. Apalagi yang mereka suami bekerja, bapaknya kerja, istrinya bekerja, sehingga sepertinya anak dari rumah berangkatnya tidak sebagaimana anak yang dibimbing oleh kedua orang tua. Ini kasus ini saya memang cukup lumayan serius menanganinya, tapi ya mudah-mudahan nanti satu demi satu hal-hal seperti ini akan kami ungkapkan dengan rapi. Oke. Selama ini bagaimana Bapak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Caranya gimana? Ketika saya lihat dari tipe kasus yang muncul, bisa muncul dari dilema etika atau mungkin juga rujukan moral. Yang keduanya memang sama-sama faktor yang benar, dan saya harus mengambil salah satu di antaranya. Kalau misalkan itu memang etika moral, maka saya harus bertindak dengan langsung kepada yang bersangkutan dengan memberikan sanksi. Tapi kalau rujukan moral, kami memang melihat bahwa di situ ada pelanggaran yang serius, tapi memang penegakan kedisiplinan untuk anak perlu sekali. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang kadang-kadang saya sendiri ya sudah sekian waktu menjadi kepala sekolah, tetapi masih kadang meminta pertimbangan kepada terutama guru kelas atau mungkin guru yang lain yang pernah pengalaman hal itu, sehingga saya harus mendekat kepada mereka untuk mendapatkan informasi yang penting terkait dengan apakah itu dilema etika atau itu bukan moral. Baik Pak. Langkah apa atau prosedur apa yang Bapak selama ini kerjakan terlebih dahulu? Saya mencoba untuk menelaah satu persatu dari kasus yang kami hadapi. Mungkin pertama buat jadwal dulu untuk kita adakan pertemuan terkait dengan satu atau dua wali murid yang harus kita bertemu langsung, dan ada juga pendukung dari wali kelas atau guru kelas yang menangani kasus-kasus ini, sehingga nanti informasi dari mereka baik guru kelas ataupun dari wali murid bisa menjadikan satu bahan kami untuk segera melangkah. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Yang jelas karena memang ini terkait sekali dengan keberadaan siswa, saya harus mendata berapa siswa yang akan kita
tindak lanjuti karena memang tidak seluruh siswa, katakan dari 180 siswa di SD kami ada sekitar 18 anak yang memang ketingkat disiplinannya masih kurang. Nah, yang kedua, saya harus meminta data dari guru kelas terkait dengan masing-masing kelas dan kedekatan dengan guru kelas itu lebih jelas. Yang ketiga, saya harus mendapatkan informasi juga dari wali murid atau orang tua, mengapa sampai terjadi hal yang seperti ini. Saya percaya mereka akan memberikan informasi yang jelas sehingga lebih mudah bagi kami untuk melangkah. Dari hal-hal tadi, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bapak? Nah, yang saya jumpai itu kadang waktu ketemu dengan wali siswa, kadang-kadang kesulitan, atau kadang ketidakterbukaan wali siswa, seolah-olah mereka menganggap bahwa ini pendidikan milik sekolah sehingga mereka tidak berperan untuk ikut menanamkan kedisiplinan dari rumah. Ketidakterbukaan dari wali siswa ini yang kami kadang-kadang cukup lumayan gimana supaya bisa mengoreksi materi dari wali siswa, terutama dari wali siswa. Kalau guru insya Allah datanya sudah welcome semuanya. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau terjadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Misalnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwal sesuai urutan jadwal, atau mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Yang jelas karena kasus-kasus seperti ini merupakan kegiatan yang setiap hari ketemu dengan anak, ketemu dengan guru, ketemu dengan materi-materi ketidakdisiplinannya, maka saya buat jadwal, kemudian prosedurnya adalah mengumpulkan wali siswa dengan pembinaan bahwa ada tindakan anak yang seperti ini, sehingga nanti langkah berikutnya ada pada data wali kelas atau guru kelas masing-masing. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, kalau aspek atau faktor yang mendukung sekali ya keterbukaan dari orang tua. Kalau orang tua terbuka, otomatis kami mengetahui secara detail kasus ini alasannya dari apa dan bagaimana penyelesaiannya. Tapi kalau orang tua tidak terbuka ya kami memang cukup lumayan serius. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Satu hal yang sangat berharga bagi kami, bagi saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini, kami harus menanamkan kesabaran kepada para guru, kemudian juga menginformasikan kepada wali siswa untuk sama-sama mengakui bahwa pendidikan itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah, tapi juga dari rumah. Mereka harus diantarkan dengan baik, kemudian ditanamkan kedisiplinan, sehingga ini pengalaman yang sangat berharga untuk kami bisa mengambil sikap, sehingga pada kasus-kasus yang lain saya tidak terlalu gegabah untuk mengambil sikap dan tindakan. Luar biasa Bapak, terima kasih atas sharing dan penjelasannya. Mungkin ini menjadi salah satu inspirasi bagi saya pribadi untuk ke depan jauh lebih baik kembali, dan banyak sekali perubahan-perubahan pada diri saya yang tentunya mungkin akan bermanfaat bagi saya pribadi, teman-teman dan warga semua sekolah. Terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup Bapak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Yasin Masyudi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Soma Gede yang telah mau meluangkan waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eko Priyadi. Saya CGP Angkatan 8 Bapak. Pada kesempatan pagi hari ini untuk memenuhi tugas-tugas dari demonstrasi konstektual modul 3.1, yaitu wawancara dengan 2 kepala sekolah berkaitan erat dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu kami mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk
mungkin bisa sharing pengalamannya dalam mengatasi satu permasalahan yang ada di sekolah terkait dilema etika ataupun mungkin rujukan moral. Monggo Bapak, silakan. Ya, terkait dengan persoalan-persoalan di sekolah kami, itu ada beberapa persoalan yang menyangkut dengan dilema etika dan rujukan moral juga, seperti yang biasa dialami oleh SD lain gitu ya. Terutama ketika kenaikan kelas, Pak. Ketika kenaikan kelas, kita itu untuk memutuskan siswa itu naik dan tidak naik itu penuh dilema, dilema etika dan dilema rujukan moral. Jadi itu pasti banyak terjadi hal seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Oke. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Ya, dalam memutuskan ya tadi memutuskan atau memilah identifikasi itu kita selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan dan kemudian memusyawarahkan agar persoalan-persoalan itu bisa istilahnya menemu titik terangnya. Oke, siap Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bapak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saja yang utama kita melibatkan beberapa stakeholder sekolah ya, untuk bermusyawarah, istilahnya menentukan satu satu keputusan. Itu memang kita harus kolaborasi karena belum tentu kita benar atau kita salah memutuskan. Nah, kita jadi harus bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu. Oke, siap Pak. Oke. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah atau prosedur yang kami lakukan ya tadi itu mengajak guru, mengajak wali murid dalam paguyuban mungkin ya, atau ketua paguyuban kita kumpulkan, ketua komite tentu saja yang setiap saat berkolaborasi dengan kita, kita berdiskusi secara berkala seperti itu. Oke, siap Pak. Hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ya, dalam memutuskan atau mengambil keputusan, kita sebetulnya ya harus mengambil tindakan-tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan tersebut, Pak. Oke, siap. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya itu apa saja? Kalau tantangannya ya karena kita itu kurang kurang satu wacana atau kurang satu bahan atau kurangnya koordinasi dan kolaborasi kita kurang tegas, Pak. Kita jadi kurang tegas, ragu-ragu untuk memutuskan hal itu, Pak. Seperti itu. Jadi memang dalam pengambilan keputusan itu ya yang menjadi pertimbangan banyak atau menjadi tantangan, ya. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema? Terus, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau permasalahan seperti itu biasanya insidental, tidak tiap hari ada atau tiap minggu ada, tiap bulan ada. Tetapi kadang-kadang ya spontanitas. Jadi kita dalam memutuskan atau mengambil keputusan ya untuk menyelesaikan masalah itu yang pertama tidak ada jadwal. Karena ya memang suatu kasus kan kita nggak mungkin dijadwalkan ya, dan kita juga nggak pengen punya masalah sebetulnya. Tetapi ketika ada masalah ya kita harus selesaikan. Setelah itu berkoordinasi dengan guru-guru lain atau komite ya. Pokoknya intinya itu kita berkolaborasi. Oke, siap. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, ketika kita di sekolah otomatis peran guru itu sangat membantu kita dalam keputusan. Setelah kita dirasa kurang, misalkan kita bermusyawarah dengan guru, dirasa kurang
kurang tepat atau kurang yakin, kita panggil komite sekolah atau paguyuban untuk menguatkan, sebetulnya untuk menguatkan. Tapi intinya kita itu harus bekerja sama dengan guru yang sering membantu kita, Pak. Oke, siap. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa ya Pak yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tadi, Pak? Ya, dalam mengambil keputusan itu jadi intinya kita itu memandang satu masalah tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi melihat dari berbagai sudut pandang ya. Karena apa yang kita rasa benar itu belum tentu benar menurut orang lain. Jadi kita tetap kolaborasi sehingga kita menentukan satu permasalahan dari berbagai sudut pandang, akhirnya menghasilkan satu keputusan yang terbaik lah. Oke. Nah, terima kasih sekali Bapak Yasin yang sudah mau sharing untuk kami. Untuk saya pribadi sudah sangat luar biasa ini Bapak informasinya. Semoga saya selaku pribadi bisa ATM Pak, amin, tiru modifikasi yang insya Allah akan menambah keterampilan saya pribadi yang tentunya akan bermanfaat untuk saya, amin, untuk teman-teman guru lain dan mungkin teman-teman sekolah di warga sekolah kami. Terima kasih atas waktunya dan wawancaranya. Mohon izin pamit Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.